Perkenalkan, nama saya Valentino Graciano Manuel dari Prodi Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2023. Berikut saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya tentang materi gerak peluru. Masuk ke daftar isi. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, masalah. Bab kedua, dasar teori gerak peluru. Bab ketiga, metodologi, yaitu flowchart, alat, prosedur, kerja, data. Bab 4, analisis dan pembahasan, yaitu analisa data, perhitungan, pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan saran. Masuk ke abstrak. Gerak peluru adalah gerak sebuah objek yang dilontarkan ke udara dari permukaan tanah dengan sudut elevasi tertentu, sehingga lintasan geraknya menyerupai parabola. Di praktikum ini diminta untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru, dan diharuskan mencari data dan grafik linear. Metode yang dipakai untuk mencari time dan range, dan memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, lintasan peluru, massa, diameter terhadap waktu, dan jarak. Masuk ke bab 1, latar belakang. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang dipengaruhi oleh kecepatan awal, sudut elevasi, sumbu vertikal dan horizontal, dan gravitasi. Gerak peluru ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor inilah yang kita akan pelajari dalam percobaan ini. Dan kita akan mempelajari hubungan antara faktor-faktor gerak peluru tersebut. Masuk ke tujuan. Yang pertama, menentukan waktu yang dibutuhkan sebuah peluru yang ditembakkan hingga mencapai tanah. Yang kedua, menentukan jarak jangkauan peluru yang ditembakkan berdasarkan kecepatan awal dan sudut elevasi. Masuk ke permasalahan. Yang pertama, harga V0 dari masing-masing percobaan. Kedua, tinggi maksimum dari masing-masing percobaan. Tiga, menentukan V pada saat peluru sedang di udara. Masuk ke dasar teori. Gerak peluru adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Di sini selalu akan ada percepatan yang arahnya vertikal, ke bawah, dan konstan. Dalam hal gerak peluru, percepatan tersebut adalah percepatan gravitasi. Gaya gravitasi terhadap gerak peluru arahnya ke pusat bumi dan berbanding terbalik dan dari pusat bumi. Pada titik ini, kita tetapkan T sama dengan 0. Kecepatan pada titik awal dilukiskan oleh vektor V0 yang dinamakan kecepatan awal atau kecepatan laras jika peluru itu ditembakkan. Kecepatan awal diuraikan menjadi komponen horizontal V0x yang besarnya V0 dan komponen vertikal V0y. Masuk ke bab 3, metodologi. Langkah pertama, buka link pad Projective Motion Simulation. Langkah kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga, masukkan angka yang sudah ditetapkan, kemudian atur speednya. Langkah keempat, atur posisi awal, beberapa nilai besarnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil. Langkah terakhir, catat data Anda.
yang peroleh dalam tabel. Alat yang dibutuhkan, yang pertama laptop, yang kedua LinkPad Projectile Motion Simulation. Prosedur dalam pengerjaan. Yang pertama, buka LinkPad Projectile Motion Simulation. Langkah kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. 4. Atur posisi awal sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second, dan arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil. Yang keenam, catat data yang diperoleh pada tabel. Masuk ke pengolahan data. Data pertama yaitu V0 kecepatan sama dengan 5 sampai 25 meter per second, theta sama dengan 35 derajat, masanya 15 kilo, diameter 0,10, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Data kedua, kecepatan yang 25 meter per second, theta 35 derajat, massa 10 sampai 20 kilo, diameter 0,10, gravitasi 9,81 meter second kuadrat. Data ketiga, kecepatannya 25 meter per second, tanya 35 derajat, massa 15 kilo, diameter 0,20 sampai 0,30. Gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Masuk ke bab 4, analisa data. Data ke-1 yaitu data variasi kecepatan awal. Data 2 untuk variasi massa, dan data 3 untuk variasi diameter. Dari data 1 diperoleh grafik antara hubungan antara V0 dan T, dan hubungan antara V0 kuadrat dan R. Dan dari data 1 diperoleh grafik hubungan antara M dan R. Dan dari data 2 diperoleh grafik antara hubungan D dan T. Dan juga grafik dari hubungan antara D dan R. Dari data 2 diperoleh grafik antara hubungan M dan T. Dan diperoleh grafik antara hubungan M dan R. Dari data 3 diperoleh grafik hubungan antara D dan T dan grafik D dan R. Masuk ke pembahasan. Pada praktikum ini merupakan praktikum tentang gerak proyektil atau peluru, di mana gerak peluru merupakan salah satu gerak dalam 2 dimensi yang bentuk lintasannya menyerupai parabola. Dalam percobaan dilakukan 3 kali pengambilan data, di mana untuk percobaan pertama dilakukan divariasikan V0 kecepatan awal yang datanya dapat dilihat di tabel 4.1. Untuk data kedua pada tabel 4.2 diperoleh dari percobaan divariasikan parameter massa, dan untuk data ketiga tabel 4.3 merupakan hasil percobaan dengan divariasikan nilai parameter 0. Berdasarkan grafik 4.1 yang merupakan grafik yang diperoleh dari tabel 4.1 yang merupakan grafik yang memperlihatkan hubungan antara T dan V0 kecepatan awal. Dapat dilihat bahwa ketika kecepatan awal semakin besar dengan sudut stabil sampai di V0 20 dan naik drastis di V0 selanjutnya.
Untuk grafik 4.2, memperlibatkan hubungan antara V0 kuadrat dan range, di mana ketika range-nya besar, maka V0 kuadrat akan semakin naik, di mana hubungan antara V0 kuadrat dan range akan berbanding lurus. Berdasarkan graf 4.3 dan 4.4, yang dimana grafik tersebut diambil dari data 2, ketika masa di benda kelipatan tertentu, range-nya akan berubah drastis. Masuk ke bab 5, kesimpulan. Yang pertama, gerak adalah sebuah peluru yang dilemparkan dengan arah yang tidak vertikal, sehingga geraknya hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan lintasannya berbentuk parabola. Yang kedua, diameter adalah ukuran proyektil, tidak mempengaruhi waktu saat peluru mencapai jarak dan waktu pada gerak tertentu. 3. Semakin bertambah kecepatan manual, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Yang keempat, massa tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak yang diperlukan. Saran, yang pertama, saat akan melakukan percobaan PET, harus teliti agar hasil yang diperoleh sesuai. Yang kedua, sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca dan mempelajari modul yang telah diberikan agar paham saat praktikum. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum dan memudahkan mahasiswa mempelajari tentang gerak peluru menggunakan aplikasi PET Simulation. Demikian presentasi laporan praktikum tentang materi gerak peluru dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata yang tidak saya perbuat. Terima kasih.